Demi melindungi seluruh umat manusia, Anda menjaga perbatasan bangsa iblis seorang diri selama 10.000 tahun. Namun, warga kota tidak hanya tidak berterima kasih, mereka malah berkumpul dan menghancurkan patung peringatan atas jasa Anda. Namun saat mendengar kabar ini, Anda tidak marah, malah tersenyum. Karena Anda sedang ragu, setelah 10.000 tahun berlalu, apakah Anda akan tetap melindungi umat manusia? Kini warga kota membantu Anda membuat keputusan. Ternyata, Anda adalah seorang penjelajah waktu. Setelah menyeberang ke dunia ini, Anda menghabiskan 1000 tahun menjadi seorang kaisar besar. Dan menjaga perbatasan kawasan terlarang selama 10.000 tahun, juga merupakan permintaan dari seorang teman lama. Kini, 10.000 tahun telah berlalu, tetapi warga kota malah diam-diam berdagang uang dengan bangsa asing. Meskipun ada banyak penghalang yang memisahkan wilayah bangsa asing di perbatasan dengan daratan tengah, namun dengan beberapa cara tertentu, mereka masih bisa menggunakan celah kecil untuk berdagang dengan bangsa asing di luar sana. Dan setiap kali berdagang, bangsa asing selalu menjual barang dengan harga murah. Hal ini membuat orang-orang membayangkan bahwa wilayah bangsa asing adalah tempat yang penuh dengan emas. Mereka juga berpikir bahwa Anda sengaja memenjarakan mereka, sehingga mereka mulai mengutuk Anda. Saat itu, Anda baru saja pulang ke rumah. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. "Tuan Guru, ada masalah. Patung Anda lagi-lagi dihancurkan oleh warga kota." Seorang gadis kecil dengan jubah putih longgar segera berlari mendekat. Namun wajah Anda yang tenang tidak menunjukkan reaksi apapun. "Bisakah kau berhenti membuat keributan seperti ini? Kau adalah siluman rubah yang telah berlatih selama ratusan tahun." Gadis kecil itu langsung berdiri tegak saat mendengarnya. Kemudian Anda melanjutkan, "Pergilah periksa lagi." Saat tidak ada orang di sana, tegakkan patung itu kembali. Gadis kecil itu mengangguk dengan serius. Lalu dia segera berjalan menuju lokasi patung. Anda memandangi sosok gadis kecil berkerudung putih yang pergi, dan merasa bingung. Masih ingat 10.000 tahun lalu, saat Anda mendirikan perbatasan kawasan terlarang, semangat dan rasa terima kasih warga kota. Patung-patung itu juga dibangun sebagai tanda terima kasih mereka kepada Anda. Namun waktu terus berlalu, hati manusia berubah. Patung-patung yang didirikan oleh warga sendiri, kini dihancurkan oleh tangan mereka sendiri. Hal ini membuat hati Anda sedikit terusik, karena semua orang sudah tidak ingin Anda menjaga lagi. Maka setelah 10.000 tahun berakhir, akhiri semuanya ini. Di sisi lain, patung kembali roboh. Kerumunan di kejauhan bersorak gembira dengan riuh. "Bagus sekali, akhirnya patung kaisar malam ini berhasil dihancurkan lagi. Kali ini, patung itu tidak akan cepat dibangun kembali, kan? Bagaimanapun juga, kita harus menjaga agar patung ini tidak dibangun lagi. Sebelum 10.000 tahun berlalu, kita tidak boleh membiarkan patung ini dibangun lagi." Tepat sekali, kita harus membuat kaisar malam tahu betapa teguhnya keinginan kita untuk membebaskan perbatasan. Kerumunan di sekitar bersorak dengan semangat. Mereka semua adalah penduduk setempat, dan mereka tahu bahwa setiap kali patung ini dihancurkan, patung itu akan segera dibangun kembali oleh seseorang. Namun kali ini, mereka tidak ingin hal itu terjadi lagi. Mereka berencana untuk berjaga hingga 10.000 tahun berakhir. Di hutan tidak jauh dari sana, gadis rubah berbaju putih menyaksikan semuanya. Matanya yang indah dipenuhi air mata. Selain karena patung itu dibangun olehnya sendiri, dia lebih sedih mendengar penghinaan orang-orang terhadap gurunya. Jika saja gurunya tidak terus-menerus mengingatkannya untuk tidak menyakiti penduduk ini dan tidak mengganggu mereka, dia pasti sudah menghukum orang-orang ini dengan baik. Orang-orang ini hanyalah manusia biasa yang belum pernah berlatih. Namun, dia merasa sedikit aneh. Mengapa gurunya tidak membiarkannya menggunakan kekuatan untuk membangun patung-patung itu? Jika saja begitu, dia tidak perlu khawatir patung-patung itu dihancurkan oleh orang-orang ini. Gadis rubah itu menghela napas. Dia hanya bisa menunggu orang-orang pergi, lalu di malam hari membangun kembali patung itu. Pada saat yang sama, di dalam kediaman wali kota Jinfeng, di ruang rapat tingkat tertinggi, beberapa bangsawan dan pejabat tingkat atas kota Jinfeng sedang mengadakan diskusi. "Bagaimana, patung kaisar malam? Apakah semuanya sudah dibersihkan?" tanya seorang bangsawan berpakaian mewah. "Tuan," jawab salah satu pejabat, "patung kaisar malam di wilayah sekitar kota Jinfeng, baik yang dihancurkan oleh penduduk maupun atas arahan kita, semuanya telah berhasil dibersihkan." Wali kota yang duduk di kursi utama mengangguk. "Kita harus membuat kaisar malam tahu betapa teguhnya niat kita untuk memecahkan penghalang perbatasan." Pada saat itu, seorang wanita cantik di sisi kiri berkata, "Namun, setelah 10.000 tahun berlalu, dia mungkin tetap tidak mau menyerah." "Tidak mungkin," jawab seorang pejabat tinggi yang berdiri. "Hampir semua patung kaisar malam di wilayah tengah telah kita bersihkan. Sebagai seorang kaisar, dia pasti mengerti maksud kita." Tapi, salah satu dari mereka menyahut, "Aku penasaran, seberapa kuat sebenarnya kaisar malam ini? Apakah dia lebih kuat dari prajurit tingkat dewa di keluarga kami?" "Lili," seorang pejabat memperingatkan, "jangan berkata demikian. Kaisar malam
sebagai seorang kaisar. Meskipun tindakannya membuat kita tidak puas, tetapi kekuatannya tidak perlu diragukan. Di benua kita, sudah 10.000 tahun tidak ada kaisar sekuat itu. Wanita cantik itu tampak tidak peduli, dan berkata pelan, "Aku tidak peduli, aku hanya berharap perbatasan bisa dibuka tepat waktu, tanpa mengganggu perdagangan kami dengan bangsa asing." Wali kota berdiri pada saat itu. Masih ada beberapa hari sebelum tanggal yang ditentukan. Kita harus terus membangun momentum. Di sisi lain, Anda berbaring dengan tenang di kursi bambu. Tiba-tiba, dari arah gerbang taman, terdengar suara langkah pelan. Anda membuka mata sedikit, dan melihat gadis rubah kecil masuk. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah dan kesal. Anda sedikit bingung dan bertanya, "Ada apa?" Gadis rubah kecil itu berkata dengan sedih, "Guru, patung Anda itu tidak pernah berhasil saya dirikan kembali. Apa yang terjadi?" Anda bertanya dengan rasa penasaran. Gadis rubah itu pun menjelaskan bahwa para penduduk desa terus berjaga di sana, agar dia tidak bisa mendirikan patung itu lagi. Mendengar itu, Anda merenung sejenak lalu berkata, "Saya mengerti. Sebelumnya, Anda masih ragu apakah akan terus menjaga perbatasan. Namun, Anda tetap merasa bimbang. Melihat kehendak rakyat seperti ini, Anda akhirnya membuat keputusan yang tegas. Utang budi di masa lalu, kini telah sepenuhnya dilunasi. 10 hari lagi, ketika 10.000 tahun berakhir, pembatas itu akan dibuka." Waktu berlalu begitu cepat, tanpa disadari. 10 hari telah berlalu. Hari ini adalah hari di mana Anda mencapai 10.000 tahun menjaga perbatasan. Jika mengingat masa lalu, tidak ada yang pernah percaya bahwa suatu hari mereka akan memohon Kaisar Linye untuk membuka perbatasan. Mereka juga tidak akan percaya bahwa keturunan mereka akan memiliki pemikiran seperti itu. Namun, hari itu akhirnya tiba. Tidak peduli siapapun di daratan tengah, baik bangsawan maupun keluarga kerajaan, atau rakyat jelata, semua dengan penuh harapan menantikan momen ini. Akhirnya, waktu terus berlalu. Saat senja tiba, suara yang kuat dan panjang, tanpa emosi mulai terdengar. "Saya, atas permintaan seorang teman lama, saya setuju untuk menjaga perbatasan terlarang ini selama 10.000 tahun. Kini, 10.000 tahun telah berlalu. Melihat dunia tidak lagi menginginkan adanya perbatasan, saya akan berhenti di sini. Mulai hari ini, perbatasan terlarang ini tidak akan ada lagi. Saya juga tidak akan lagi mencampuri urusan dunia. Segala sesuatu tidak ada lagi hubungannya dengan saya." Suara itu bergema dengan jelas. Dan mendengar kata-kata itu, semua orang merasa sangat gembira. "Bagus sekali. Akhirnya, perbatasan ini akan dibuka. Kami telah menunggu hari ini begitu lama. Dengan begini, kami dapat dengan mudah mendapatkan barang-barang dari bangsa asing. Bukan hanya penduduk desa di sekitar perbatasan yang bersorak gembira, tetapi bahkan para bangsawan di kota juga sangat bersemangat." "Bagus sekali. Kini bisnis yang telah kami sepakati dengan bangsa asing dapat berjalan dengan lancar." Di tengah antisipasi semua orang, wilayah perbatasan terlarang akhirnya lenyap dalam kilatan cahaya yang menyilaukan. Penghalang yang telah berdiri selama hampir 10.000 tahun sepenuhnya menghilang. Melihat hal ini, setelah beberapa saat kebingungan, orang-orang pun bersorak riuh, seperti gemuruh ombak. Namun, di wilayah bangsa iblis, banyak dari mereka segera mengetahui bahwa perbatasan telah dibuka. Beberapa pemimpin iblis dari berbagai klan segera berkumpul bersama untuk membahas hal ini. Kaisar Linye telah membuka perbatasan. Rencana 10.000 tahun kita akhirnya berhasil. Tapi, apakah Kaisar Linye benar-benar tidak akan mencampuri urusan dunia lagi? Salah satu pemimpin iblis yang paling dihormati bertanya dengan ragu. Sepertinya hal itu tidak akan palsu. Namun, jika kita ingin bertindak, kita tetap perlu melakukan pengujian. Jika tidak, jika Kaisar Linye tiba-tiba berubah pikiran, kita tidak akan sanggup menanggung amarahnya. Semoga semuanya berjalan lancar. Jika kita terus memberi keuntungan kepada manusia, kita benar-benar tidak akan sanggup lagi, ujar salah satu pemimpin iblis yang wilayahnya dekat perbatasan. Bangsa iblis telah menjalankan strategi ini selama ratusan tahun, membuat manusia percaya bahwa mereka adalah ras yang ramah, hidup di wilayah yang penuh kekayaan dan kebaikan. Dengan begitu, mereka berhasil membuat manusia merasa tidak puas dengan penghalang kaisar. Tampaknya, strategi ini telah berhasil. Bangsa iblis merasa sulit, karena telah menjalankan strategi ini dengan ketat selama ratusan tahun. Sejak awal, mereka sudah tahu sejak awal bahwa Linye adalah seorang kaisar yang tanpa belas kasih, yang melindungi umat manusia, hanya karena sebuah janji yang dibuat bertahun-tahun lalu. Oleh karena itu, mereka merancang strategi untuk memastikan bahwa saat 10.000 tahun berakhir, manusia sepenuhnya menolak Linye untuk terus menjaga. Tak disangka, rencana ini begitu sukses. Terlebih lagi, Kaisar Linye menyatakan bahwa ia tidak akan lagi mencampuri urusan dunia, yang menjadi kejutan besar bagi mereka. Sungguh bodoh sekali. Cukup memberikan sedikit keuntungan kepada manusia, dan sedikit kebaikan, mereka langsung melupakan dendam darah yang mendalam dengan bangsa iblis. Saat itu, pemimpin iblis terkuat dari klan api berbicara. "Kalau begitu, mari kita mulai rencana kita."